Nah, kemudian ternyata setelah orang tua melaksanakan sederet kewajibannya, anak ternyata naudzubillah jatuh ke kasus asusila. Misalnya anak perempuannya hamil di luar nikah atau anak laki-lakinya menghamili anak orang lain. Itu bagaimana pendapat Ustazah? Iya, makasih Mbak Umaroh ya. Naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai kita mengalami hal yang semacam ini. Sekarang memang tantangan orang tua ya untuk mendidik anak itu sekarang semakin kesini semakin berat. Betul, apalagi sekarang di era globalisasi ya. Jadi kita melihat pergaulan bebas itu dipertontonkan secara terbuka ya. Sehingga banyak sekali anak-anak muda yang terpengaruh dengan pergaulan bebas. Jadi fenomena hamil di luar nikah ya. Kalau seorang anak ya, orang tua misalnya mengalami hal yang semacam ini, seorang anak kemudian hamil di luar nikah, kalau anaknya perempuan, kalau laki-laki juga menghamili ya, menghamili perempuan tapi di luar pernikahan, ini kalau menurut kesimpulan saya adalah orang tua ini gagal di dalam mendidik anak ya, gagal di dalam menerapkan pendidikan untuk mewujudkan anak yang memiliki akhlakul karimah. Itu sudah gagal kalau menurut saya. Dan orang tua punya andil kalau kemudian anaknya menjadi seperti itu ya, berarti orang tua kemungkinan tidak maksimal di dalam memberikan pendidikan terhadap anak ya. Itu yang harus diantisipasi ya untuk kita semuanya, yang mudah-mudahan insya Allah tidak akan mengenai kita, tetapi kita harus mengantisipasi. Jadi kalau menurut saya fenomena pergaulan bebas itu harus diperhatikan oleh orang tua. Jadi jangan sampai terus kemudian anaknya kemudian dibiarkan misalnya keluar berdua padahal bukan muhrim, terus kemudian tanpa ada pihak yang ketiga. Makanya yang pihak yang ketiga itu adalah setan ya. Jadi kalau sudah berdua, sudah asik, terus kemudian boncengan begitu ya, boncengan saja tanpa jarak, terus kemudian jelurit begitu ya, itu nanti akhirnya setannya itu tepuk tangan ya, tepuk tangan, terus kemudian memotivasi ya, ayo teruskan ya, terus kemudian tergoda setan mencari tempat sepi, terus kemudian kalau sudah di tempat sepi ya sudah, apa yang terjadilah ya. Jadi itu yang harus diantisipasi ya, jangan sampai terus kemudian anak dibiarkan melakukan pergaulan bebas. Itu yang pertama yang terkait dengan hamil di luar nikah ya, karena baru saja belum lama ini di daerah saya juga terjadi ya, di dusun saya sudah beberapa kali terjadi, dan yang terakhir itu bahkan sudah hamil 7 bulan, jadi perutnya itu sudah kelihatan sangat besar, terus kemudian dipestakan dan sudah kelihatan sekali, nggak bisa ditutupi ya. Dan yang membuat saya miris juga, orang tuanya itu nggak merasa malu ya, jadi menceritakan dengan gaya tertawa-tawa, jadi merasa tidak ada beban sama sekali dengan kejadian anaknya yang seperti itu. Ya, itu adalah kegagalan di dalam mendidik anak, khususnya terkait dengan akhlakul karimah. Apalagi kalau sampai murtad, naudzubillah min dzalik. Dan fenomena murtad sekarang itu juga banyak sekali ya. Dan tadi sudah disinggung oleh Mbak Umaroh ya, apakah karena perkawinan. Murtad itu faktor yang paling utama itu adalah karena rapuhnya iman. Ya. Jelas ini ketika mendidik anak, tadi sudah saya sampaikan ya, terutama terkait dengan akidah, terkait dengan jiwa tauhid yang kokoh, itu harus betul-betul mendapatkan perhatian dari orang tua. Kalau orang tuanya sibuk ya, mungkin tidak punya waktu untuk menanamkan akidah yang kuat terhadap anak begitu ya, mungkin bisa dipanggilkan ustadz ya, dipanggilkan guru kalau yang bersangkutan merasa tidak mampu misalnya untuk mendidik anak, untuk menanamkan akidah dan juga tauhid yang kuat. Itu jelas yang pertama itu adalah karena akidahnya rapuh
Ya, terus kemudian pemicunya itu biasanya dua, ya, biasanya dua. Yang pertama tadi perkawinan. Ya, perkawinan, menikah dengan orang yang non Muslim, ya. Ada juga yang masuk Islam sebetulnya, ya. Jadi pihak laki-laki itu dialami oleh teman saya sendiri, alumni Mu'alimat, ya. Jadi dinikahi oleh laki-laki dan laki-lakinya itu masuk Islam waktu menikah, ya, waktu menikah. Tapi ketika teman saya hamil, dia murtad, ya, si laki-laki itu kembali ke agama semula. Ini kan menjadi beban yang luar biasa untuk si perempuan, ya. Kalau mau mau minta cerai itu bagaimana nanti kalau anaknya lahir, ya, tanpa ayah. Tetapi kalau tidak cerai itu hubungannya adalah hubungan zina, ya, dengan suaminya, karena si suami ini sudah murtad kembali ke agama semula. Dan ternyata itu memang diprogramkan oleh agama tertentu. Jadi diminta untuk laki-lakinya itu untuk mendekati perempuan-perempuan muslimah, ya. Terus kemudian yaitu dengan cara pura-pura masuk Islam begitu, ya. Terus kemudian nanti setelah perempuan itu hamil dalam kondisi dilematis, ya, itu kemudian kembali ke agama semula. Nah, ini perempuan pasti bingung, ya, pasti bingung. Tapi kalau menurut saya dalam kondisi seperti ini apapun resikonya itu harus bisa, karena kalau dilanjutkan itu akan terjadi perzinahan selama itu tidak diputuskan begitu. Ya, jadi perkawinan, ya, melalui perkawinan itu yang harus diantisipasi oleh orang tua. Jangan sampai si anak ini dibiarkan menikah dengan orang yang berbeda agama. Tadi sudah saya singgung, secara hukum nasional saja tidak sah, ya, apalagi dengan syariat Islam itu sudah sangat tegas dalam hal ini, perkawinan itu tidak sah. Ya, fenomena ini kan terjadi, Mbak, bahkan diselenggarakan di gereja, ya. Banyak kan di media sosial itu diperlihatkan kepada kita, ya. Jadi perempuan menikah dengan laki-laki non Muslim, terus kemudian diselenggarakan di gereja, ya, dengan bangganya, ya, itu untuk menunjukkan toleransi, ya. Toleransi dalam Islam itu sudah sangat jelas kok, ya. Jadi tidak perlu terus kemudian dengan menikah berbeda agama terus kemudian diselenggarakan di tempat ibadah orang lain, ya. Itu pertama yang terkait dengan pernikahan beda agama. Terus kemudian yang kedua, ini biasanya adalah karena faktor ekonomi. Ya, jadi agama lain itu biasanya mendakwahkan agamanya melalui jalur ekonomi. Makanya jangan sampai kemudian kita meninggalkan anak-anak yang ekonominya lemah, karena kekafiran sangat dekat dengan kefakiran. Ya, jadi kalau orang fakir itu akan mudah sekali digoda untuk menjadi kafir. Ya, saya kira itu dua hal yang harus menjadi perhatian dari orang tua, ya, terhadap anaknya. Oke. Baik, terima kasih Ustazah. Itulah pemirsa tadi perbincangan saya bersama Ustazah Isti'anah tentang keluarga sakinah. Semoga bermanfaat bagi pemirsa semuanya yang sekarang sedang menjalankan ibadah puasa. Pemirsa yang berbahagia, saksikan selalu tayangan-tayangan Tarjih Menjawab pada episode selanjutnya. Dan akhirnya saya Dewi Umaroh beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.